Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Kurniasya Fitri, NPM 2203050008. Saya di sini akan menjelaskan tentang fonologi. Yang pertama ada pengertian fonologi. Secara etimologis, fonologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu fon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Maka secara harfiah, fonologi adalah ilmu tentang bunyi. Yang selanjutnya ada bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Pada umumnya, manusia berkomunikasi melalui bahasa dengan cara menulis atau berbicara. Dalam pembentukan bunyi bahasa, ada 3 faktor utama yang terlibat. Yang pertama ada sumber tenaga, yang kedua ada alat ucap yang menimbulkan getaran, dan yang terakhir ada rongga pengubah getaran. Macam bunyi bahasa yang kita hasilkan juga dipengaruhi oleh ada tidaknya hambatan dalam proses pembuatannya. Selanjutnya ada vokal dan konsonan. Vokal merupakan bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan dan kualitasnya ditentukan oleh faktor-faktor. Yang pertama ada faktor tinggi rendahnya posisi lidah, yang kedua bagian lidah yang dinaikkan, dan yang terakhir bentuk bibir pada pembentukan vokal itu. Selanjutnya konsonan. Konsonan merupakan bunyi bahasa yang dihasilkan melalui proses hambatan yang memadukan artikulator aktif dan artikulator pasif, serta ada 3 faktor yang terlibat. Yang pertama keadaan pita suara, yang kedua penyentuhan atau pendekatan berbagai alat ucap, dan yang terakhir cara alat ucap itu bersentuhan dan berdekatan. Selanjutnya ada diftong. Diftong merupakan vokal yang berubah kualitasnya pada saat pengucapannya. Dalam sistem tulisan diftong biasa dilambangkan oleh 2 huruf vokal yang tidak dipisahkan. Contohnya bunyi au pada kata harimau pada suku kata mau tidak dapat dipisahkan menjadi mau. Selanjutnya ada gugus konsonan. Gugus konsonan merupakan deretan 2 konsonan atau lebih yang tergolong dalam satu suku kata yang sama. Contohnya huruf PL pada kata plastik, huruf TR pada kata sastra, huruf STR pada kata struktur, dan selanjutnya. Dengan contoh di atas, dapat dijelaskan bahwa tidak semua deretan konsonan itu membentuk gugus konsonan. Selanjutnya ada fonem dan grafem. Fonem harus dibedakan dari grafem karena fonem merujuk ke bunyi bahasa, sedangkan grafem merujuk ke huruf atau gabungan huruf sebagai satuan pelambang fonem dalam sistem ejaan. Misalnya kata pagi terdiri dari 4 huruf, P, A, G, dan I. Tiap-tiap huruf itu merupakan grafem, dan tiap-tiap grafem melambangkan fonem yang berbeda. Selanjutnya ada suku kata. Suku kata merupakan bagian kata yang diucapkan dalam satu hembusan napas dan umumnya terdiri atas beberapa fonem. Kata seperti datang diucapkan dengan 2 hembusan napas, satu untuk da dan satunya lagi untuk tang. Karena itu, datang terdiri atas 2 suku kata. Tiap suku kata terdiri atas 2 dan 3 bunyi. Suku kata yang berakhir dengan huruf vokal disebut suku buka, sedangkan suku kata yang berakhir dengan huruf konsonan disebut suku tutup. Selanjutnya ada fonetik. Fonetik merupakan kajian fonologi yang membahas proses produksi bunyi bahasa atau pengucapan bunyi ujar yang dihasilkan oleh alat ucap manusia tanpa mengkaji perubahan atau perbedaan maknanya. Fonetik memiliki tugas utama. Yang pertama ada fonetik akustik, yang kedua fonetik akulturatoris, dan yang terakhir ada fonetik auditoris. Yang pertama fonetik akustik. Fonetik akustik merupakan fonetik yang menyelidiki ciri-ciri fisik bunyi bahasa berdasarkan frekuensi getarannya, amplitudo, intensitas, dan timbrenya. Dapat dikatakan bahwa fonetik akustik adalah ilmu antardisiplin yang menjembatani linguistik dengan hukum fisik karena berhubungan dengan gelombang suara dan kajiannya berkaitan erat dengan fisika. Yang kedua ada fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris merupakan fonetik yang menyelidiki bunyi bahasa berdasarkan alat-alat ucap dalam artikulasi. Fonetik artikulatoris mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat ucap manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Dikarenakan memusatkan perhatian pada organ-organ alat ucap, fonetik artikulatoris disebut juga fonetik organis atau fonetik fisiologis. Yang terakhir ada fonetik auditoris. Fonetik auditoris merupakan fonetik yang menyelidiki bunyi berdasarkan pendengaran sebagai persepsi bahasa.
Fonetik auditoris adalah fonetik yang mengkaji dan mendeskripsikan cara mekanisme pendengaran menerima bunyi-bunyi bahasa sebagai getaran udara. Fonetik auditoris ini sebagian besar terdapat pada bidang neurologi atau kedokteran dan merupakan ilmu antardisiplin antara linguistik dengan kedokteran. Tipe fonetik ini memusatkan kajian pada relasi antara bunyi bahasa yang dihasilkan atau stimulus terhadap pemahaman pesan yang diterima oleh pendengar atau respon. Selanjutnya ada fonemik. Fonemik merupakan cabang ilmu studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Contohnya pada kata sapa dan sapu, jari dan cari, babu dan batu, iman dan imam. Pasangan kata pada contoh pertama memiliki arti yang kontras. Kata sapa memiliki makna sebagai cara untuk menegur orang lain, sedangkan kata sapu adalah perkakas untuk membersihkan rumah. Perbedaan kedua kata tersebut tidak lain karena kehadiran bunyi vokal A dan vokal U. Sekian pemaparan materi fonologi dari saya. Bila ada salah dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.